Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat ya. Melanjutkan materi kita tentang persamaan kuadrat kemarin. Kita sudah belajar bagaimana cara memfaktorkan, cara mencari akar. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu apa? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ini ada fx. Kalau kemarin kan langsung ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya, karena persamaan. Nah, ini ngomongin tentang fungsi. Jadi hampir sama dengan A dan B adalah koefisien. A itu koefisiennya x kuadrat, B itu koefisiennya x. Kemudian C adalah konstanta. Jadi perlu diingat, namanya persamaan kuadrat, koefisien dari x kuadrat itu adalah bukan sama dengan 0. Ya, ini. Jadi ini nggak boleh hilang x kuadratnya. Sekarang menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagaimana kita bisa menggambarnya? Coba perhatikan. Sumbu X adalah domain, daerah asal. Kemudian sumbu Y-nya adalah kodomain atau daerah hasil. Masih ingat kan materi fungsi di kelas 8? Nah, bagaimana kita masukinnya? Nah, bentar, kita coret-coret dulu ya. Oke, ini fungsinya, grafik fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ini contoh ya. Kita masukin satu-satu. Kalau kita mau nyari, kalau f-nya, x-nya itu adalah min 2. Coba kita masukin. Nah, hati-hati dengan min ya. Jadi x-nya, kan tadi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. X-nya kita ganti dengan min 2. X kuadrat min 2. X-nya kita ganti dengan min 2. Dikurangi 3. Nah, terus min 2 dikuadratkan itu kan 4 positif 4. Min 2 dikali min 2 itu positif 4. Dikurangi 3. 4 ditambah 4, 8. 8 dikurangi 3 itu adalah 5. Nah, ini kita tulis 5. Kelihatan ya di sini. Nah, ini saya tulis 5. Ini 5. Oke. Sekarang kita hitung lagi. Soalnya saya mau masukinnya X-nya itu 0. Jadi F0. Nanti bisa dicoba semuanya ya. F0 itu tadi X kuadrat. Setiap X kita ganti dengan 0. Dikurangi 2 dikali 0. Terus min 3. 0 kuadrat 0. 2 dikali 0, 0. Min 3. Sama dengan min 3. Nah, berarti di sini ada di sini min 3. Nanti kalau dilanjutkan hasilnya itu seperti ini. Nah, kita dapat seperti ini. Tadi kan min 2 maksudnya 5. Terus 0. Tadi kita sudah mencoba ini sama ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kalau digambar dalam diagram kartesius, ini kan koordinatnya min 3,12. Jadi ini digabungkan. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Min 3,12, lihat. X-nya itu min 13, Y-nya berapa? 12. Ini titik yang pertama tadi. Kemudian ada min 2,5. Min 2,5 ada di sini. Karena ini itu 4, 6 ya, jadi tengah-tengah itu 5. Terus ada min 1,0 di sini. Terus 0, min 3. Kalian pasti sudah belajar ya, seperti materi ini kelas 8 sudah. Terus 1, min 4 di sini. Dan seterusnya. Seperti ini. Kita gambarnya pakai fungsi. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang
sifat-sifat kita itu nggak perlu menggambar untuk satu-satu seperti tadi itu. Kalau kalian sudah paham untuk fungsi kuadrat ini nggak perlu kita mencari semua titiknya gimana untuk menggambar. Jadi kita nanti bikin sketsanya. Jadi yang perlu diingat-ingat, kalau tadi sampean itu tahu kan rumusnya bentuknya apa? Fungsi kuadrat itu kan fx sama dengan ax kuadrat terus ditambah bx ditambah c. Nah, ini kan rumus utamanya. Nah, kalau sampean tahu x kuadrat itu koefisiennya a, dia itu a-nya kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah. Kalau saya bilangnya itu dia cemberut. Cemberut. Lihat, bibirnya itu twing. Nah, ini cemberut dia. Jadi bentuknya gini. Cemberut kalau kita ini ya. Nah, gimana kalau A-nya lebih dari 0? Lebih dari 0 itu berarti ya 1, 2 gitu. Dia berarti senyum. Grafiknya senyum. Nah, senyum. Kayak gini. Ini untuk bikin sketsanya. Jadi kalau x kuadrat itu koefisiennya adalah lebih dari 0, berarti dia senyum. Kalau kurang dari 0 dia cemberut. Kemudian titik puncak. Titik puncak itu apa? Titik puncak itu adalah titik yang menjadi pusatnya. Jadi diingat-ingat ya, kalau fungsi kuadrat itu punya satu titik puncak. Titik puncak itu disebut juga sebagai titik balik, titik ekstrim. Jadi jangan bingung kalau ada kata-kata titik balik, titik ekstrim itu sama aja seperti titik puncak. Koordinat titik puncak itu yaitu min B per 2A ini untuk X-nya. Dan Y-nya adalah min D per 4A. Ingat ya, D itu apa? D itu adalah diskriminan. Kemarin udah belajar. B kuadrat min 4AC. Nah, sumbu simetri. Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian yang tepat berada di titik puncak. Karena itu letaknya pada AX kuadrat plus BX berada pada ini. Jadi ini perlu diingat-ingat. Ini X sama dengan min B per 2 ini adalah persamaan garis sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya. Titik potong dengan sumbu Y. Kalau fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kalau dikatakan memotong sumbu Y, kalau dia itu di X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, lihat di sini. Entah dia senyum apa cemberut ya, kalau dia itu X-nya sama dengan 0, otomatis dia akan memotong sumbu Y di titik 0, C. Karena ketika kita masukkan ya, kalau X-nya 0, A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Setiap ada komponen X kan berarti 0 kan? Tinggal C-nya. Jadi 0, C. Nah, ini untuk sebagai sketsanya nanti ya, kayak tadi. Kalau A-nya lebih dari 0, dia senyum semua. Kalau A-nya kurang dari 0, dia cemberut semua. Tapi ini kalau ada D, titik potong dengan sumbu X itu ya. Kalau D-nya itu lebih dari 0, dia memotong di dua titik. Ini perlu diingat. Kalau D-nya lebih dari 0, memotong sumbu X di dua titik. Kalau D-nya sama dengan 0, bukan memotong ya, namanya menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau D-nya kurang dari 0, dia itu nggak memotong sumbu X. Nah, seperti ini. Jadi ingat-ingat. Nah, yuk kita belajar aja ya, ngitung ini. Nanti kita gambar bareng-bareng. Jadi diketahui fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus c. Kita cek dulu D-nya ya. Untuk mengetahui dia nanti memotong di mana. D itu kan B kuadrat min 4AC. A-nya min 1, B-nya 2, C-nya 3. B kuadrat berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat min B kuadrat min 4 dikali A-nya itu min 1, C-nya itu 3.
Berarti 2 kuadrat 4, min ketemu min plus 12. Berarti 16. Nah, karena D-nya itu lebih dari 0, dia memotong sumbu X-nya nanti di 2 tempat. Oke, sekarang titik puncaknya. Oh iya, ingat. Kalau dia itu min X kuadrat, kan ada min di sini. Berarti koefisien X-nya hanya kurang dari 0. Tadi gambarnya apa? Jadi gambarnya dia cemberut ya. Nanti gambarnya seperti ini. Titik puncaknya kita cari. Min B per 2A. Min B-nya itu 2. 2 dikali A-nya itu min 1. Berarti ini jadi min dibagi min positif. 2 dibagi 2. 1. Koordinatnya X-nya itu titik puncaknya 1. Nah, kemudian kalau kita memasukkan seperti ini ya, tadi kan ada rumusnya itu min D per 4A. Kita sebenarnya cukup masukin. Kalau X-nya udah tahu 1, tinggal kita masukin aja X-nya di sini. Dengan angka 1. Min 1 kuadrat tambah 2 dikali 1 ditambah 3. Min 1 ditambah 2 itu 1, 1 tambah 3, 4. Jadi koordinat titik puncaknya itu adalah 1,4. 1,4 gimana ya? Nanti dulu aja. Sekarang, titik potong sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y tadi gimana? X-nya sama dengan 0. Kita masukin aja. Min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 3. Berarti ini kan 3. Berarti koordinatnya berapa? 0,3. Ketemu di titik ini. Oke, terus sekarang kalau untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, kita itu sama kayak memfaktorkan dia. Ini kan rumusnya min X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Biar ini positif, saya kalikan semuanya dengan min 1. Saya kalikan min 1 semua ya ini. Jadinya min ketemu min plus ketemu min plus ketemu min. Didapatkan persamaan ini. Kalau mau faktorkan seperti kemarin, kalau dikali hasilnya min 3, kalau ditambah itu min 2. Seperti ini, didapatkan X1-nya itu 3, X2-nya itu min 1. Koordinatnya berapa? Berarti ini 3,0 nah, sama min 1,0. Ini titik potong dengan sumbu X. Min 1,0. Yuk, kita gambar ya. Nah, satu-satu titiknya tadi. Kita sudah tahu kalau D-nya itu lebih dari 0, berarti memotong di 2 titik. Kita cari titik puncaknya tadi dapatnya 1,4. 1,41, X-nya 4-nya di sini. Ini titik puncaknya. Terus, memotong sumbu Y di titik 0,3. 0,3 di sini. Kemudian, titik potong dengan sumbu Y itu 3,0. 3,0 di sini. Terus, ini min 1,0 di sini. Nah, ini kita sudah tahu titik-titiknya ya. Jadi yang dicari cuma ini aja. 3 hal ini. Titik puncak, titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X. Nanti kalau kita sudah tahu dia simak pancemberut, tinggal kita hubungkan mereka. Anda tahu kalau dia cemberut. Nanti gambarnya harus bagus ya kalian ya. Nah, seperti ini. Kita lanjutin dikit ini. Nah, bentuknya itu yang standar ya gini. Bagus ya. Seperti ini terbukti kan? Jadi gambarnya yang perlu diketahui tadi apa? 3 hal. Titik puncaknya, titik potong dengan sumbu Y, dan titik potong dengan sumbu X. Ini sorry. Titik potong dengan sumbu Y, ini titik potong dengan sumbu X ya. Nah, jangan kebalik. Nah, seolah itu cara menggambarnya. Nanti habis ini kalian bisa mengerjakan latihannya bagaimana untuk menggambar ini di diagram kartesius. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Materi kita tentang fungsi kuadrat akan ada satu lagi, tinggal dikit. Habis itu udah selesai, kita ganti bab lagi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.